Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada kesempatan kali ini ada pesan khusus bagi Anda, khususnya para penerima Bansos PKH, Program Keluarga Harapan, yang memiliki komponen anak sekolah, dan saat ini anak Anda posisinya sudah kelas 1 ya, entah itu kelas 1 SLTP ataupun kelas 1 SLTA. Berikutnya tambahan juga bagi Anda yang memiliki anak kelas 3 SLTA. Nah, kira-kira pesan khusus itu apa? Karena pesan khusus ini kaitannya dengan pencairan PKH tahap ketiga. Sebagian besar dari penerima bansos PKH yang memiliki komponen anak sekolah baik kelas 1 SMP ataupun SMA, berikut juga kelas 3 SLTA, kebanyakan mengalami bansos PKH yang tidak cair. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulasnya ya. Maka dari itu, nanti informasinya silakan Anda simak dengan baik-baik sampai tuntas agar tidak mengakibatkan kesalahpahaman dan tidak berakibat kebingungan yang berkelanjutan. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, saat ini kita akan membahas terkait bansos PKH. Karena tidak sedikit juga dari netizen yang bertanya kepada saya terkait pencairan bansos PKH tahap ketiganya yang terkendala tidak cair. Setelah kami cek lebih lanjut, ternyata ada salah satu penyebab yang mengakibatkan bansos tersebut itu tidak cair ya. Bukan karena perbedaan nama pada rekening dengan KTP, bukan karena KPM tersebut itu sudah dicoret, tapi karena dia itu memiliki komponen anak sekolah dan saat ini posisinya anaknya itu sudah kelas 1 SLTP atau SMP ataupun sudah kelas 1 SLTA atau SMA, berikutnya anaknya itu sudah kelas 3 SMA kemarin atau sekarang posisinya baru saja lulus tahun ini. Karena apa? Karena ternyata ketiga faktor ini menjadi penyebab kenapa bantuan PKH itu tidak cair. Kenapa seperti itu? Jadi perlu difahami bersama bahwasannya saat ini sistem bansos untuk pencairan bansos PKH itu sudah terintegrasi ya dengan aplikasi yang namanya SIG-NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Nah, aplikasi SIG-NG ini itu sudah diintegrasikan juga dengan beberapa data ya, seperti data pada Dapodik atau EMIS untuk mendeteksi apakah penerima PKH itu anaknya benar-benar sekolah atau tidak, dan sudah terintegrasi dengan data Dukcapil untuk mendeteksi umur ya, umur dari penerima manfaat, berikut juga komponen dari penerima manfaat itu apa saja. Nah, karena proses integrasi ini sehingga bisa membaca ya update data yang dilakukan pada data Dapodik ataupun data Dukcapil. Sehingga nanti kalau pada Dukcapil dengan Dapodik ini dilakukan pemutakhiran data, nanti data pada aplikasi SIG-NG atau aplikasi Bansos ini semua akan terbaca. Nah, ini akan menentukan ya terkait pencairan Bansos PKH, khususnya untuk Bansos PKH tahap ketiga. Berikutnya perlu diketahui bersama bahwasanya pada pertengahan tahun 2022 ini merupakan awal tahun pembelajaran ya, awal tahun pembelajaran. Berikut juga pertengahan tahun ini merupakan jenjang kenaikan sekolah yang semula dari SD menjadi ke SMP, yang semula dari SMP menjadi ke SMA. Yang semula SMA tahun ini kebanyakan sudah lulus ya karena sudah kelas 3 kemarin. Nah, karena proses updating data ini berakibat pada updating data pada aplikasi Dapodik atau EMIS ya. Karena Dapodik atau EMIS itu merupakan data untuk satuan kependidikan. Jadi ini data ini untuk menentukan data-data siswa intinya gitu ya. Kalau data ini diupdate ya, intinya dibuat lulus karena dia sudah kelas 3 mau naik ke sekolah baru, maka di aplikasi Bansos juga akan terbaca penerima PKH itu anaknya sudah lulus.
Kalau anaknya sudah tercatat lulus, maka pada aplikasi Bansos tentunya komponen anak sekolahnya itu sudah tidak terbaca. Selanjutnya, kalau komponennya itu tidak terbaca, maka akibatnya apa? Akibatnya jelas ya, pada Bansos PKH, khususnya untuk bantuan anak sekolahnya itu juga akan tidak terbaca. Misal, keluarga Anda saat ini memiliki 1 orang anak ya, mungkin anaknya kemarin kelas 6 SD, tapi tahun ini itu sudah masuk di kelas 1 SMP. Biasanya untuk PKH tahap ketiganya nanti biasanya akan tidak terbaca ya, karena pada SD-nya dulu tuh sudah dibuat lulus, dan pada SMP-nya sekarang itu kebanyakan siswa itu masih belum diupdate datanya di data Dapodik. Kalau kemarin sudah dibuat lulus dan sekarang di SMP-nya itu belum update, maka pada aplikasi Bansos tentunya masih belum terbaca anaknya sekolah ya. Jadi kalau belum terbaca sekolah, maka konsekuensinya nanti untuk Bansos PKH komponen anak sekolahnya juga tidak terbaca. Kalau Anda hanya memiliki 1 anak saja, maka jelas nanti pada tahap ketiganya biasanya Bansosnya itu akan tidak cair ya. Tapi kalau memiliki 2 anak, yang satunya baru masuk SMP, tapi yang satunya masih SD, mungkin kelas 3 atau kelas 2. Nah, itu biasanya untuk SD yang masih kelas 3 atau 2 ini masih bisa terbaca sebagai komponen PKH. Sehingga nanti untuk tahap ketiga, mungkin yang cair itu hanya adiknya ini ya. Yang untuk kakaknya ya, karena sudah masuk kelas 1 SMP, itu Bansosnya mungkin masih belum bisa cair di tahap 3 ini karena masih adanya masa transisi. Kasus yang sama juga ditemui ya, bukan karena yang kemarin kelas 6 sekarang sudah kelas 1 SMP, tapi ternyata yang kemarin kelas 3 SMP dan sekarang sudah kelas 1 SMA itu juga mengalami hal yang sama ya, di mana untuk Bansos PKH tahap ketiganya ternyata masih belum cair. Karena apa? Ya karena komponen anak sekolahnya itu masih belum diupdate di data pendidikan. Kalau belum update di data pendidikan, itu nanti di data Bansosnya juga akan tidak terbaca. Kalau data Bansos tidak terbaca, maka jelas untuk Bansos PKH tahap ketiganya itu kemungkinan juga akan tidak cair. Sehingga kesimpulan pada video kita kali ini ya, khususnya bagi Anda penerima Bansos PKH, jangan kaget apabila bantuan PKH Anda pada tahap ketiga ini nantinya terkadang ada yang mengalami penurunan nominal atau bahkan Bansos PKH tahap ketiganya itu tidak cair. Karena apa? Ya karena penyebabnya salah satunya yaitu karena anak Anda itu saat ini posisinya pada pertengahan tahun 2022 ini atau pada bulan Juni hingga Agustus ini mengalami proses kenaikan jenjang pendidikan ya. Mungkin yang semula SD menjadi SMP, yang semula SMP menjadi SMA, itu kadang anaknya itu masih belum update di data kependidikan. Kalau belum update, yang tadi itu yang saya sampaikan, maka pada aplikasi SIKENJI juga masih belum update sebagai anak sekolah. Konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya pada pencarian tahap ketiga untuk komponen anak sekolahnya itu masih belum terbaca karena datanya belum update. Jadi apabila nanti Anda mengalami Bansos PKH yang masih belum cair tahap ketiganya atau mungkin nominalnya turun, jangan beranggapan bahwasanya Anda itu saat ini posisinya sudah tercoret sebagai penerima bantuan sosial ya. Mungkin karena penyebab ketidakcairannya salah satunya yaitu yang tadi saya sampaikan. Dan harapan kami kalau nanti datanya sudah diupdate di data pendidikan, mungkin di Dapodik atau data emisnya, nanti untuk pencarian PKH tahap keempat ya, nantinya sekitar bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2022, harapan kami juga nanti Bansos PKH-nya bisa cair kembali dengan nominal komponen anak sekolah yang saat ini sudah update. Baik, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila masih bingung terkait apa yang saya sampaikan, bisa Anda konsultasikan kembali di kolom komentar ya, silakan Anda ketik. Tapi mohon maaf nanti apabila saya slow respon ya, karena juga banyak sekali tugas yang perlu saya selesaikan. Jadi kadang saya juga jarang untuk membalas komentar Anda semua. Baik, ketemu lagi dengan saya Haris ya di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.